Halo teman-teman pencinta Feng Shui, dengan saya Feng Shui Mauro. Kali ini kita akan membahas memilih hari baik. Topik ini jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah date selection, atau tepatnya auspicious date selection. Auspicious artinya menguntungkan. Bagaimana menerangkan hari baik dan hari buruk? Selama ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun, orang Tiongkok telah mengenal kalender yang memiliki banyak kegunaan. Dasar penentuan tanggal adalah dari pergerakan benda-benda langit yang kita sebut celestial bodies, seperti bulan, bumi, matahari, dan planet-planet. Kita tahu bahwa bumi berputar sendiri pada sumbunya. Dan satu kali berputar, bumi memerlukan waktu 1 hari atau 24 jam. Sedangkan bulan mengitari bumi selama 29,5 hari atau dibulatkan 30 hari. 1 kali putar. Lalu bulan bersama-sama dengan bumi mengitari matahari selama setahun, yaitu 365,4 hari. Hal ini sudah berlangsung selama ribuan tahun atau mungkin bahkan jutaan tahun. Sistem galaksi seperti ini telah menghasilkan munculnya musim pada permukaan bumi yang kita kenal hingga saat ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan energi yang berlangsung pada permukaan bumi. Sangat mungkin ilmu klasik Tiongkok tentang kalender ini didasarkan pada bukti-bukti empiris, di mana kejadian-kejadian yang menimpa manusia, baik buruk ataupun baik, dipelajari, lalu dilihat hubungannya dengan parameter waktu, yaitu antara waktu kelahiran orang dan kejadian yang menimpa pada waktu tertentu. Contoh klasik yang bisa kita kemukakan yaitu peristiwa terbunuhnya JFK atau Kennedy pada tanggal 22 November tahun 1963. Sekitar jam 12.30 siang. Kita terjemahkan di dalam pace terlihat diagram kelahiran dari Presiden Kennedy dan saat ketika dia terbunuh seperti terlihat dalam diagram seperti ini. JFK atau John Fitzgerald Kennedy lahir pada tanggal 29 Mei 1917. Sionya ular, bulan lahirnya ular, hari lahirnya kambing. Kejadian naas yang menimpanya pada saat dia terbunuh, tertembak adalah tahun kelinci, bulan babi, dan harinya ular, yaitu 22 November 1963. Perhatikan, pada tanggal 22 itu adalah hari ular, yang berarti Kennedy, yaitu dirinya, muncul pada permukaan. Sedangkan bulan November adalah bulan babi, yang clash dengan ular. Jadi saat itulah ular diserang oleh babi. Nah, dari clash itulah ternyata menjadi hari naas bagi Kennedy. Mari kita lihat kasus kedua. Saya ambil kasus ini dari mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Siapa pernah menyangka bahwa beliau bercerai dengan istrinya Veronica. Padahal selama ini dalam pemberitaan media mereka tampak sebagai pasangan yang serasi. Ini kita bisa telusuri dari pace keduanya. Dikaitkan dengan waktu ketika mereka menikah
yaitu terlihat sebagai berikut. Mereka menikah pada tanggal 6 September 1997, yaitu tahun kerbau. Sedangkan Vero lahir pada tanggal 4 Desember 1977. Jika dilihat diagram fase pernikahan dan waktu lahir dari Vero terlihat seperti pada diagram. Nah, perhatikan bahwa meskipun Vero memiliki sio ular api, dia mempunyai hari lahir yaitu kambing. Kambing dengan kerbau itu clash atau chong. Jadi sebetulnya tahun pernikahan itu sungguh tidak baik bagi Veronica. Karena pilar hari atau hari kelahiran adalah tempat dari pasangannya yang kita namakan House of Spouse. Ini tidak baik untuk dijadikan tahun pernikahan beliau. Hal yang serupa terjadi juga dengan Ahok. Lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1966. Meskipun sionya kuda, tetapi hari lahirnya sama dengan hari lahir dari Vero, yaitu hari kambing. Dan sekali lagi, kambing clash dengan kerbau, yaitu tahun di mana mereka menikah. Jadi jelaslah bahwa pemilihan tanggal ini atau tahun sangat penting karena berpengaruh pada akibatnya. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa Chong atau clash, yaitu beda 6 tahun atau 6 bulan atau 6 hari adalah hari buruk. Itu salah satu aturan dari memilih hari baik. Nah, rupanya hal yang terjadi ini menjadi pengamatan empiris bagi orang-orang Tiongkok sudah lama sekali. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan di dalam kehidupan kita, karena kita sering melakukan aktivitas-aktivitas yang penting selama sepanjang hidup kita ini. Aktivitas apa saja yang dianggap penting, barangkali antara satu budaya dengan budaya lain berbeda. Yang secara umum, para pemakai feng shui sangat memperhatikan hari-hari yaitu pernikahan, pertunangan, buka usaha, mendirikan bangunan, menandatangani kontrak, melakukan perkara di pengadilan, pindah rumah baru, mulai membangun rumah, pergi untuk berobat, dan sebagainya. Konsep hari baik itu sebenarnya apa? Untuk menerangkan hal ini, kita perlu ketahui bahwa konsep tersebut berasal dari perhitungan 5 elemen dan 12 sio atau horoskop yang kita kenal sebagai cabang bumi. Di mana masing-masing dari cabang bumi ini yang 12 mempunyai tugas masing-masing tergantung pada bulan. Tentu perhitungannya mempunyai cara yang agak rumit. Tetapi kita tahu bahwa di dalam aktivitas tersebut kita menghendaki beberapa hal, yaitu aktivitas yang kita lakukan itu memberikan rasa aman atau keamanan, atau memberi kepastian sesuatu yang kita harapkan terjadi. Sifatnya stabil atau langgeng, artinya bertahan cukup lama. Dan kita juga ingin tahu kapan baik membuka sesuatu dan ada keyakinan bahwa hal itu akan sukses serta memenuhi beberapa persyaratan dan yang cukup untuk mendapatkan keberuntungan. Yang buruk seperti misalnya hari tertentu ada bahaya atau kita perlu membuang sesuatu, atau hari yang baik untuk menghancurkan atau mengakhiri atau menutup. Berarti ada hari-hari yang baik dan ada hari-hari yang kurang baik untuk aktivitas tertentu. Masing-masing aktivitas
tentu saja memerlukan hari yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Bagaimana mekanismenya dan cara memadukan antara satu kegiatan dengan satu tujuan tentu memerlukan keahlian sendiri. Buat orang awam, para pengguna feng shui, kita yang penting membedakan dua hal saja, bahwa ada hari yang baik dan ada hari yang buruk. Pada intinya, kita menghindari hari-hari yang buruk untuk suatu aktivitas. Dan kita mau menggunakan hari-hari yang baik agar memberi keuntungan bagi kita. Perhitungan kalender hari baik sesungguhnya memang cukup rumit. Misalnya saja, sesuai dengan ilmu astronomi, ada waktu yang terkait dengan solstice atau equinox. Bagaimana menjelaskannya? Konsep equinox misalnya memperlihatkan saat di mana posisi sumbu bumi dan sumbu matahari sejajar, sehingga menghasilkan jumlah siang dan malam yang sama pada daerah ekuator atau khatulistiwa. Pada saat itulah terjadi zero energy, artinya sama sekali tidak ada energi. Hari itu tidak baik digunakan untuk aktivitas apapun. Contohnya telah banyak, antara lain yaitu pada saat peresmian Melbourne Star Observation, seperti gambar berikut. Tempat hiburan ini didirikan di Dockland, sebuah area di Melbourne yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 2008. Tanggal itu kebetulan merupakan tanggal yang bertepatan dengan winter solstice, sehingga terjadilah Repo dan Yuepo, artinya tahun kelas dengan bulan dan kelas dengan hari. Tahunnya adalah tahun tikus, bulannya adalah juga bulan tikus, tetapi hari itu tanggal 20 Desember 2008 adalah hari kuda. Karena tes inilah, maka terjadi hal yang buruk. Beberapa waktu singkat kemudian, terjadi pergeseran as konstruksi dari Southern Star Wheel yang lebarnya hampir 1 meter, sehingga oleh Badan Keamanan Pemerintah setempat dianjurkan untuk ditutup karena konstruksinya sudah tidak aman. Southern Star Wheel adalah konstruksi biang lala yang sangat tinggi, seperti yang kita dapatkan dan dibangun di London dan di Singapura. Berat setiap kabin sekitar 13 ton, bisa memuat 20 orang, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Para penumpang bisa menyaksikan pemandangan kota Melbourne dari ketinggian tertentu yang berbeda-beda, sangat menarik sekali. Sayang sekali banyak kegagalan di dalam proyek ini. Kita sudah membicarakan mengenai tanggal yang salah. Bagaimana dengan tanggal yang sukses dan berhasil? Mari kita lihat contohnya. Mari kita kilas balik pada peristiwa Pilpres tahun 2019 yang silam. Tanggal Pilpres di tahun 2019 adalah 17 April, yaitu Hari Monyet, bulannya Naga, dan tahun 2019 adalah tahun Babi. Apakah 17 April 2019 merupakan hari baik bagi Pak Jokowi? Perhatikan bacanya Pak Jokowi yang strukturnya memperlihatkan bahwa beliau mempunyai Day Master atau Reju, yaitu kayu yang sangat lemah. Karena kayu ini dikepung oleh api. Beliau lahir pada musim panas dan juga dikepung oleh logam. Baik api maupun logam adalah unsur-unsur yang sangat melemahkan kayu. Oleh sebab itu, Pak Jokowi sangat memerlukan elemen air. Lihatlah apa yang terjadi dengan tanggal Pilpres tersebut. Anda lihat, hari itu adalah hari monyet dan bulannya naga. Sedangkan Pak Jokowi sedang memasuki pilar peruntungan atau tayun usia 56 hingga 65 tahun, yaitu tikus. Antara tikus dengan monyet dan naga membentuk sanhe
berkombinasi dan bertransformasi menjadi unsur air yang sangat diperlukan oleh Pak Jokowi. Jadi dengan demikian kita tahu tanggal itu merupakan tanggal yang sangat baik untuk Pak Jokowi, tanggal yang sangat menguntungkan untuk Pak Jokowi. Selain itu juga perlu diketahui bahwa Pak Jokowi mempunyai sio kerbau. Tahunnya adalah tahun babi 2019. Sedangkan Pak Jokowi sedang memasuki pilar peruntungan atau tayun tikus. Nah, antara kerbau dengan babi dengan tikus, tiga-tiganya adalah elemen musim dingin. Dan juga ketiganya berkombinasi dan bertransformasi berubah menjadi elemen air yang sangat kuat. Jadi hal ini sangat-sangat menguntungkan sekali bagi Pak Jokowi. Mungkin memang sudah kehendak Tuhan. Pada hari itu dipilih sebagai hari Pilpres. Akibatnya Pak Jokowi lah yang menang. Demikianlah uraian mengenai memilih tanggal atau hari yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.